acara ini ya guys. Sorry nunggu lama ya. Oke, siap. Makasih banyak. Siap, sama-sama. Feli minta atau kita yang ngasih? Atau Feli, gue mau ini gitu? Ada yang aku minta, ada yang dia ngasih sendiri, inisiatif sendiri gitu. Apa sih yang Feli minta? Apa? Requestnya apa? Yang diminta apa? Minta apaan gue? Minta salak. Salak. Kenapa? Kenapa salah? Karena doyan kan ada seserahan salak kan tuh. Karena doyan buah salak. Oh, Tapi nggak bisa bukanya kan, nggak kayak ini. Oh bisa. Bisa buka salak ya? Aku doyan banget salak. Walaupun sering kesusupan gitu, yang sering kayak kemasukan kulitnya gitu, tapi aku nggak kapok. Tetap doyan salak. Kalau dari kita sendiri gimana dengan Adanya COVID ini? COVID Apa ini. dia punya alternatif lain atau gimana? Sampai sekarang justru dia yang masih benar-benar kekeh banget ngomong kalau pasti udah mau selesai semuanya dan semuanya masih on schedule gitu. Jadi malah belum ada alternatif lain dari dianya. Justru aku yang lebih nanya-nanya ke venue, gimana ya kalau misalnya masih kayak gini, gimana, belum aku masih nanya-nanya kayak gitu. Kalau dia masih kayak udah tenang aja semuanya pasti on schedule gitu. tapi udah menghabiskan budget berapa sih? Kalau misalnya menghabiskan budget sih maksudnya untuk yang besar-besarnya, yang Iya. venue, yang dekor apa segala macam udah semuanya gitu. Jadi ya agak deg-degan juga. Tadinya sempat mikir, wah apa ya udah ya pemberkatan aja, nggak usah ada pesta-pesta gitu. Maksudnya biar ya udah gitu kan. Tapi ya udah bayar, tetap harus ada resepsinya gitu. Tapi pada saat terjadi COVID ini kan ngedadak nih ya. Sempat hopeless nggak sih? Maksudnya, oh jadi akhirnya mundur atau gimana gitu? Semangatnya sih. Enggak sih, aku tuh orangnya nggak pernah hopeless dan kayak nggak pernah ngedown juga. Maksud aku semuanya itu aku aja disabarkan ya, nunggu 7 tahun ya, nunggu bentar lagi nggak apa-apa lah kalau memang harus diundur. Karena aku yakin banget waktu Tuhan pasti yang terbaik, jadi nggak usah dipaksain, kayak ya udah let it flow aja gitu. Ya, mungkin gini sedikit, mungkin ini kan harapan kamu gimana sih dengan adanya PSBB kayak gitu kan, dengan apa sih namanya, untuk larangan keluar gitu. Menurut kamu sendiri sebagai masyarakat Indonesia dan Jakarta juga, menurut kamu jadi gimana menanggapinya? Masih lebih efisien kah atau gimana? Kalau misalnya menurut aku sih efisien sih pasti, karena maksudnya kan segala sesuatu upaya pasti dilakukan untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini gitu. Tapi ya aku harap ya semuanya bisa lebih taat sama peraturan pemerintah. Kayak misalnya sekarang nih, kayak kita harus yang nggak bisa kerja dari rumah, kayak sekarang misalnya aku syuting, cuma abis itu nggak kemana-mana juga, bener-bener langsung pulang. Terus udah gitu juga bawa alat-alat perlindungan diri sendiri, bawa disinfektan, hand sanitizer, terus udah gitu juga masker, terus juga ada face shield mask, terus udah gitu juga ada yang jaket APD-nya, itu semua dibawa. Nah, cuma yang kayak PSBB gitu kan, maksudnya kayak yang kalau misalnya mobil sedan cuma boleh 3 orang gitu ya, itu aku patuhin tuh. Kemarin Hito nyetir, Hito duduk depan, aku di belakang. Terus ketemu papanya Hito lagi sepedaan, terus buka kan, dimarahin gue sama bapaknya Hito, katanya udah mau jadi suami istri kok duduknya bisa gitu. Tapi salah lagi Barbie, padahal kan gara-gara PSBB kan. Jadi ya udah Hito duduk depan, aku duduk di belakang. Jadi nyanyi besar dong ya? Apa? Jadi nyanyi besar. Oh jadi jadinya besar, seneng banget gue nyuruh-nyuruh Hito kayak. Ada gimmick-gimmick gitu nggak pas itu gitu? Ada dong. Tapi menjadi satu ini juga ya buat kamu menaati peraturannya. Iya dong, emang harus ditaati karena peraturan dibuat untuk kebaikan, jadi harus kita taati. Oke, terakhir mungkin pesan buat para teman-teman kita yang masih pada kadang keluyuran atau gimana untuk stay di rumah mungkin. Iya tuh banyak sih aku nonton, kalau misalnya memang kita tidak terpaksa untuk keluar rumah atau tidak harus bekerja ya jangan, benar-benar harus stay at home. Kalau yang di berita-berita tuh aku masih suka lihat, masih suka nongkrong, ada yang nongkrong di pantai, ada yang nongkrong tempat makan, maksudnya jangan dikurangin. Kalau misalnya kita taat pasti bisa lebih cepat selesai, jadi bisa kembali seperti semula, semuanya bisa bekerja lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Pernikahan juga kalau ada rencana pernikahan bisa lancar gitu kan Beb. Jadi yaudah kita harus lebih mematuhi peraturan pemerintah Di rumah. Itu kemarin kalau sekarang kan income lagi income lagi doang kan? Iya. Oh iya. Income kan lagi berkurang ya karena kegiatan. Sementara pengeluaran kamu planning ke depan kan akan menjadi besar karena pernikahan. Mensiasatinya gimana? Atau bongkar Puji Tuhannya memang semua yang besar-besar udah dibayar sebelum corona gitu. Jadi maksudnya udah ya gitu deh. Ya gitu lah. Tapi masih ada lagi perintilan-perintilan ya, kalau mau endorse boleh. Kalau kemarin sempat bagi-bagi
juga ya sama Iya, itu. berbagi. Cerita dong sedikit. Oh iya sempat, jadi kemarin itu memang bagi-baginya lebih ke petugas kebersihan sama petugas keamanan di daerah komplek rumah aku. Tapi ya mereka yang nyamperin ke rumah aku karena waktu itu masih belum boleh pergi kemana-mana sama mami. Baru habis itu berikutnya tuh kita sempat bagi-bagi lagi, tapi cuma dari mobil doang. Tapi itu juga pakai sarung tangan, terus udah gitu pakai masker, pakai apa segala macam. Nah itu sih sebenarnya lebih ke bagi-bagiin masker sama hand sanitizer sama sembako, tapi ya seadanya aja sih, maksudnya kan kayak. Dan kalau misalnya tanya kenapa di posting, itu sebenarnya karena pengen mengajak orang-orang yang bisa melakukan sesuatu untuk membantu ya lakukan gitu. Kadang kan kalau kita ngomong doang susah ya, jadi harus memberikan contoh gitu. Oke, sip. Oke. Thank you. Thank you guys. Thank you. Oke, Feli, gimana nih? Mungkin sekarang kan lagi COVID-19, baru perdana juga kan kita. Jadi gimana sih menjalani kerja dalam saat seperti ini? Jadi selama COVID-19 ini 1,5 bulan tuh aku benar-benar stay at home, work from home, semuanya dari rumah. Tapi baru dari hari Senin kemarin, ini kan hari Sabtu ya, dari Senin kemarin baru mulai kerja lagi gitu. Jadi ya kayak aktivitas syuting benar-benar dikurangin banget. Sinetron juga jadinya nggak bisa. Terus kayak mau foto-foto shoot buat prewed dan lain-lain nggak bisa. Mau jalan-jalan nggak bisa, jadi ya udah diem aja di rumah. Berarti bisa bilang terbatas juga ya berarti. Oh iya ya? dong. Pel income keganggu nggak? Kenapa? Income keganggu nggak? Kalau income udah pasti keganggu dong, karena kan maksudnya yang biasa syuting setiap hari, sekarang kan benar stay at home gitu kan. Tapi ya tetap mau coba produktif sih, kayak lebih ke ngupload vlog, terus udah gitu juga ya dari endorsement gitu. Tapi jadi ada rasa khawatir juga nggak sih dengan adanya wabah ini? Secara Khawatir pribadi. pasti dong, khawatir pasti, apalagi kan kalau lihat berita makin hari makin banyak pasiennya, makin banyak yang kena corona, terus ada yang meninggal, ada yang tim medis yang ikutan juga meninggal, dan pokoknya berita-beritanya benar-benar bikin khawatir banget gitu kan, sedih. Apalagi ngelihat kemarin ada dokter yang mau menikah tanggal 11 April ya, terus diundur, terus udah gitu malah kena COVID, terus meninggal, terus pas dikuburnya benar-benar cuma lihat pas sudah di dalam tanah. Maksudnya itu kayak apa ya jadi kepikiran gitu loh, karena ada pemikiran untuk nikah di tahun ini juga kan, jadi kayak deg-degan lah pasti semuanya dipikirin. Cuma ya berusaha untuk tetap mikir positif aja sih, soalnya kalau kita mikir positif juga imunnya naik gitu, jadi bisa lebih sehat. Ya, kalau Ferry rencana menikah sendiri gimana planningnya? Karena kan sekarang jarang ketemu, ada pembatasan segala macam juga. Kalau dibilang jarang ketemu sih, aku emang jadi jarang banget ketemu. Kayak biasanya kan misalnya ketemu tuh setiap hari kalau syuting. Kalau sekarang tuh ketemuannya tuh bener-bener kayak seminggu sekali, tuh udah paling sering, paling cepat ketemu seminggu sekali. Nah kalau pernikahannya sih so far sampai sekarang masih on schedule, masih tetap diimani bahwa semuanya udah mau selesai, jadi tetap on schedule. Cuma kita juga sambil preparein plan B gitu. Tapi jadi akhirnya kayak ini nggak sih, maksudnya akhirnya yang harusnya bisa kelar sekarang akhirnya jadi mundur Apa lagi. yang tertunda dengan Tertunda. Sampai sekarang belum ada yang tertunda, karena maksudnya masih tetap tetap berharapnya udah selesai. Tapi yang tertunda ya paling foto-foto shoot gitu sih buat prewedding. Kayak misalnya pengen pergi kemana buat foto apa segala macam, ya semuanya jadi tertunda gitu. Emang awalnya rencananya prewed di mana mungkin? Ya banyak lah, kayak maksudnya pengen prewed ke tempat gitu ngelamar aku. Wah, apaan tuh beb? Curut beb. Sumpah. Iya, mohon maaf guys. Iya, jadi kayak ada kayak pengen photoshoot di tempat itu ngelamar di Singapura, terus pengen juga pergi ke Bali ya beb ya. Tapi maksudnya, dan masih banyak rencana-rencana lainnya, tapi semuanya harus ditunda dulu gitu. Tadi sempat bilang ada plan B kalau memang ada yang Plan B-nya ada seperti plan apa? B-nya apa gitu. Ya plan B-nya diundur. Plan B-nya diundur, tapi masih belum tahu kayak di tanggal berapa apa segala macam, karena masih mau lihat perkembangan aja gitu. Tapi masih optimis dong, masih tetap Oh iya berjalan dong, dengan- masih tetap optimis. Tapi nggak memaksakan kehendak juga. cerita dikit dong yang soal mahar yang hampir 500 M itu. Apa sih yang terjadi sebenarnya, Bel? Jadi pas waktu lagi lamaran itu kan preskon kan, pas preskon itu semua orang pada nanya, Hito ngasih apa buat Feli, seserangannya apa, bla bla bla. Terus aku juga nggak sadar tuh, Hito nyeletuk ngomong berapa total 500 M nih gitu. Maksudnya
karena ya nggak dihitungin gitu loh, jadi nggak tahu. Terus udah gitu pas ngomong 500M ternyata jadi banyak highlight beritanya 500M gitu, jadi semua orang nanya 500M mulu, padahal enggak lah. Tapi gimana sih jadinya kadang hal sekecil itu aja bisa jadi pemberitaan yang besar gitu, bahkan buat lo. Jadi lu gimana akhirnya banyak klarifikasi juga? Banyak, itu sih yang klarifikasi, kan dia yang ngomong, dia yang tanggung jawab, gue mah ketawa ketiwi aja. Kecuali kalau ditanya baru dijawab. Kalau itu kan sampai bikin vlog klarifikasi yang sholat ke 500M itu. Makanya kalau ngomong jaga beb, salah sendiri, dia ribet sendiri jadinya. Tapi seandainya kalau misalnya emang bener 500M, gimana? Mau lah, sayang duitnya, masa depan beb itu harus dipikirkan. Nanti udah punya anak, ini sekolah anak, bla 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 bla. Masa cuma mahar doang 500M, sayang lah.